Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Najmi Awarin Zarani dari kelas 12 IPS reguler. Akan menceritakan sedikit beberapa kisah saya selama bersekolah di SMA Islam Darussalam. Yang pertama kali saya bertemu dengan para guru dan para teman-teman seangkatan saya itu pada saat aspek kelas 10. Dalam kegiatan itu kita semua saling berkenalan satu sama lain. Namun di sini dipisah antara laki-laki dan perempuan. Jadi kita pada permulaannya saling mengenal satu sama lain itu sesama perempuannya, yang laki-laki juga sesama anak laki-laki yang lain. Terus di awal permulaan kita kenalan juga sama guru, sama teman-teman semuanya. Ya, perkenalan singkat lah. Lalu akhirnya selama 1 minggu selesai, kita masuk ke kelas sesuai dengan jurusan yang dipilih. Awalnya saya itu ada di jurusan IPA, tapi karena mungkin dengan pertimbangan lain, dengan apa yang ingin saya kejar, dan juga beberapa hal yang mungkin sepele tapi bagi saya cukup mengganggu, akhirnya saya memutuskan untuk pindah jurusan dari IPA ke IPS. Itu perjalanan awal saya di SMA Islam Darussalam. Cukup berat karena awalnya saya sudah berkenalan dengan semua anak-anak di kelas IPA, mulai berbaur. Lalu saya pindah ke IPS, mencoba berbaur lagi, dan cukup sulit bagi saya karena mungkin karakteristik anak-anaknya berbeda dari yang kelas IPA dan kelas IPS, dan mungkin saya melakukan suatu kesalahan di awal yang membuat perkenalan antara saya dan anak-anak kelas IPS reguler yang lain itu tidak berjalan dengan baik. Sempat terjadi beberapa masalah internal antara saya dengan teman-teman saya, tapi semuanya itu bisa dilewati dengan baik, bisa selesai dengan baik. Lalu saat ujian kenaikan kelas dari kelas 10 ke kelas 11 tiba secara tiba-tiba karena kehendak Allah. Mungkin ada suatu wabah yang mulai menjangkit di Indonesia, namanya itu pada saat itu dinamakan coronavirus. Itu akhirnya setelah ditemukan kasus pertama itu di Depok, seluruh sekolah di Jabodetabek akhirnya diliburkan. Awalnya hanya selama seminggu. Itu dari pemerintah juga sudah menghimbau kepada semua sekolah untuk meliburkan sekolahnya dulu, menutup sekolahnya dulu sampai dirasa aman. Awalnya cuma seminggu, dan itu lumayan berat, seminggu yang cukup berat karena perpindahan dari sekolah yang biasanya tatap muka lalu berubah jadi sekolah yang harus menatap layar terus menerus di rumah. Jadi rasa yang dirasa di dalam diri itu seperti sedang libur tapi masih ada beberapa schedule atau tugas sekolah gitu. Lalu lambat laun 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan, bahkan sampai 1 tahun masa saya di kelas 11 dihabiskan di rumah, sekolah online atau sekolah daring. Mungkin ada sisi positif, ada sisi negatifnya juga. Bagi saya sisi negatifnya mungkin dari sisi pembelajaran jadi tidak maksimal, dan banyak sekali beberapa materi yang saya lewatkan
karena mungkin masalah dengan sinyal atau seperti masalah-masalah ketiduran dan lain-lain, tidak bisa masuk Zoom, tidak punya paketan, itu cukup menghambat saya untuk mendapatkan ilmu dari para guru, dan itu kesalahan memang lebih banyak murni dari saya sendiri. Terus akhirnya di akhir kelas 11 mulai ada kelonggaran dari pemerintah yang memperbolehkan beberapa sekolah yang dinilai sudah cukup aman untuk tatap muka terbatas. Jadi masing-masing sekolah, dari yang saya ketahui, masing-masing sekolah itu punya sistemnya masing-masing dalam melakukan pembelajaran terbatas ini. Darussalam, SMA Islam Darussalam sendiri melakukan sistem zigzag sesuai jurusan. Jadi mungkin di hari Senin dan Rabu untuk anak IPA, hari Selasa dan Kamisnya untuk anak IPS, Jumatnya online, daring gitu. Nah, untuk sekolah-sekolah lain, khususnya sekolah negeri yang saya ketahui, itu mereka menggunakan sistem sesuai absensi. Jadi untuk yang absensi ganjil masuk di minggu pertama, absensi genap di minggu kedua, dan seterusnya. Ujian kenaikan kelas 11 pun masih bisa dilakukan SMA Islam Darussalam secara offline, mungkin karena sudah dapat izin dari pemerintah juga. Lalu setelah ujian kita ada liburan, jadi diberi waktu libur tahun baru juga. Itu selama liburan banyak beredar kabar bahwa Darussalam itu setelah tahun baru diperbolehkan untuk melakukan pembelajaran tatap muka penuh. Jadi selama 1 minggu itu 5 hari siswa diperbolehkan sekolah offline di sekolah masing-masing. Dan ternyata benar, ketika masuk sekolah sudah dimulai, itu Darussalam menerapkan pembelajaran tatap muka penuh secara penuh. Seluruh siswa hadir dan melakukan kegiatan belajar mengajar tatap muka. Terjadi perubahan juga sih bagi saya, terjadi beberapa perubahan, tapi tidak terlalu yang bikin saya jadi tidak terlalu memberatkan gitu, karena berbeda seperti saat pembelajaran tatap muka berubah jadi daring, itu banyak sekali yang harus dipersiapkan, sedangkan dari daring kembali offline ini ya kita hanya berubah di mungkin bangun tidurnya atau memulai interaksi sosial kembali dengan teman-teman sekelas juga kan. Lalu setelah kurang lebih 1 bulan Darussalam melakukan pembelajaran tatap muka penuh, ternyata ditemukan kasus COVID-19 di lingkungan SMA. Salah satunya itu yang terjangkit adalah siswa kelas 12 IPA. Mau tidak mau sekolah SMA Islam Darussalam akhirnya menutup kembali sekolah, disterilisasi, lalu selama 1 minggu hingga mendapat konfirmasi juga sampai si pengidap COVID-19 ini sembuh. 1 minggu kembali sekolah daring. Minggu selanjutnya kita mulai
pembelajaran tatap muka terbatas lagi. Semoga seterusnya akan kembali menjadi normal. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.